Hai semuanya yang dengerin podcast ini. eh Hari ini kita mau membahas topik yang lumayan berat ya. Hmm, tapi gue pengen ngomonginnya nggak mau seberat itu sih. Ya kita ngomongnya versi lebih santai aja ya, di bawah santai aja. Jadi oke, pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang pro kontra wanita terhadap pria atau kesetaraan gender gitu ya. Permasalahan gender adalah permasalahan yang sering dibahas tapi masih saja menimbulkan kontradiksi. Mulai dari pembahasan kesetaraan gender atau emansipasi wanita yang sampai menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan. Oke, jadi sebenarnya topik hari ini tuh lumayan kontroversial ya. Maksudnya kayak kalau dibahas tuh emang gak bakal ada habisnya, dan tiap orang menurut gue emang punya perspektif yang beda ya. Dan di episode kali ini gue pengen bahas sudut pandang dari gue dan yang gue apa ya, amati selama ini gitu. Oke, jadi coba kita cari definisi kesetaraan gender ya di Google. Kita coba lihat yang di Google dulu guys. Coba definisi kesetaraan gender. Oke, kita lihat yang versi Google. Oke, kalau di Google, pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oke, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh. Oke, sekarang kita cari coba definisi emansipasi wanita menurut Google. Emansipasi wanita juga bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Ya itu ya, intinya balik lagi ke kesetaraan gender. Oke, kayak kalau menurut kalian definisi kesetaraan gender tuh kayak gimana sih? Karena masih banyak orang yang kayak berdebat soal ini, dan masih banyak banget pro dan kontranya, bener-bener banyak banget, 50-50, bener-bener nggak ada yang lebih pro atau nggak ada yang lebih kontra. Kayak jumlah pro dan kontra itu masih sangat sengit ya, jadi nggak semua orang setuju dan nggak semua orang tidak setuju juga. Nah oke, kayak banyak banget orang. Oke, kita bahas ya, oke kita bahas in general dulu. Kayak banyak banget orang, cewek maupun cowok, kalau misalnya ngomongin kesetaraan gender, yang mereka pikirkan itu adalah eh, cewek dan cowok hak dan kewajibannya tuh 100% sama. Oke, kayak misalnya biasa kan cowok yang mencari nafkah. Kayak ada juga orang mengartikan, oh berarti kalau misalnya kesetaraan gender, cewek juga harus mencari nafkah gitu-gitu. Atau ini juga sering terjadi, kayak misalnya ya udah, kalau misalnya mau kesetaraan gender ya udah, cowok nggak usah biayain cewek lagi di dalam rumah tangga, misalnya gitu kan kesetaraan gender gitu. Ada juga kayak banyak banget orang-orang yang jadi, bukan kontra sih ya disebutnya, kayak mereka ngomong, menyatakan pendapatnya kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya mau kesetaraan gender sekalian aja semuanya 100% setara gitu. Oke, coba kita bahas lagi ya. Permasalahan gender adalah permasalahan yang sering dibahas tapi masih saja menimbulkan kontradiksi. Benar, mulai dari pembahasan kesetaraan gender atau emansipasi wanita, iya betul, yang sampai menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan. Tapi karena hal itu bukan jadi adanya titik penyelesaian. Benar, ini setuju. Kayak karena banyak banget orang yang pro kontra, dan topik ini tuh masih apa ya, masih kontroversial, dan masih nggak tahu solusinya tuh apa. Bener, jadi nggak ada titik penyelesaiannya, tapi jadi menimbulkan permasalahan atau gerakan baru. Bener banget. Beberapa orang setuju dengan menjunjung tinggi privilege wanita yang di luar batas seharusnya, tapi sebaiknya ada juga yang nggak setuju dengan pernyataan itu. Itu ya yang kayak gue bilang,
kayak kalau misalnya kebanyakan gue kan ngomong dari yang gue lihat ya, kayak kebanyakan kalau misalnya nggak, kita bahas dari emansipasi wanitanya dulu kan. Kalau misalnya emansipasi wanita itu dilakukan supaya wanita bisa melakukan hal-hal yang biasanya eh, wanita nggak boleh lakukan. Kayak dulu kan, kayak zaman Kartini misalnya cewek cuman boleh di dapur masak, kayak nggak usah kerja gini-gini. Nah, emansipasi wanita tuh biar cewek-cewek tuh kalau dulu, zaman dulu tuh kayak boleh sekolah, atau misalnya boleh kayak lelaki lah gitu. Kayak ibaratnya lelaki tuh lebih punya banyak akses untuk melakukan segala sesuatu gitu. Makanya terjadilah emansipasi wanita ini kan, gerakan supaya wanita tuh disetarakan derajatnya dengan laki-laki. Oke, kalau misalnya dari awal banget ya, emansipasi wanita kan tujuannya sepertinya itu ya, kayak gerakan yang ditujukan supaya derajat wanita itu sama dengan derajat laki-laki. Karena zaman dulu banget itu tuh derajat wanita dan laki-laki tuh kayak dibedain gitu guys. Jadi kayaknya itu tujuan awal si emansipasi wanita ini. Nah, terus kayak banyak yang salah, yang menyalahartikan, dan banyak munculnya pro kontra gara-gara ini. Kayak kayak maksudnya masih banyak orang juga yang pikirannya tuh masih konservatif atau masih mendukung budaya-budaya tradisional, kayak kayak apa ya sebutannya, sabar gue mikir dulu, pendirian orang-orang zaman dulu. Kayak misalnya prinsip orang zaman dulu tuh kayak, iya cewek harus di dapur, cewek nggak usah kerja, cewek kerjaannya masak aja, cuci baju, bla bla bla. Itu kan kayak mindset ya itu ya zaman dulu sebelum adanya emansipasi wanita. Tapi walaupun itu mindset orang-orang zaman dulu, zaman sekarang tuh juga nggak sedikit ya orang yang mikirnya kayak gitu. Kayak teman-teman gua, atau gak usah teman-teman gue deh, kayak orang cowok-cowok yang kayak gue pernah ngobrol bareng, itu banyak juga dari mereka yang berpikiran atau berpendapat seperti itu juga. Maksudnya nggak sedikit, tapi banyak juga cowok yang berpendapat kalau misalnya ya nggak apa-apa kan, cewek sekarang bisa kerja, cewek nggak harus masak, cewek nggak harus ini, nggak harus itu gitu. Tapi jujur kalau misalnya menurut gue, kayak skill-skill kayak masak, cuci baju dan lain-lain itu tuh kayak cowok maupun cewek ya harus bisa gak sih? Karena one day kalau misalnya lu nggak bisa minta orang lain untuk nyuciin baju lu, atau minta orang lain untuk masakin lu, dan lu lagi nggak ada uang untuk beli makanan, ya mau nggak mau lu harus bisa masak, mau nggak mau lu harus bisa nyuci baju lu sendiri. Jadi itu kayak menurut gue kayak basic survival skill aja sih, kayak yang semua orang harus bisa. Cuman mungkin lu nggak harus handal, tapi lu harus bisa menurut gue, karena ya itu basic survival skill menurut gua. Jadi nggak memandang gender, cewek maupun cowok ya harus bisa masak, harus bisa nyuci, karena emang itu basic yang lu harus punya sebagai manusia kalau menurut gua. Jadi kayak, dan kayak kalau misalnya kita ngomongin emansipasi wanita lagi, banyak juga aduh ini rada berat sih topiknya, jadi gue kayak rada bingung gue mau mulai dari mana. Tapi kita mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, kayak contohnya tadi. Kayak menurut gue kalau masak, cuci baju gitu-gitu ya itu basic human skill. Jadi kayak maupun cewek atau cowok ya harus bisa gitu. Karena lu nggak bisa seumur hidup ngandelin orang lain mulu kan. Kayak masa lu mau makan aja harus ngandelin orang lain, ya at least lu juga bisa lah. Walaupun misalnya nanti lu pengen punya istri yang bisa masak, ya nggak masalah juga. Itu kan preference orang-orang ya, kayak nggak apa-apa juga. Kayak kalau misalnya lu mau punya istri yang jago masak gitu, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah sama sekali menurut gua. Tapi kayak banyak juga orang-orang yang mempermasalahkan ini, kayak ya emang kenapa kalau misalnya cewek nggak bisa masak, terus nanti dibalikin kayak ya cowok juga harus bisa nih cari duit yang banyak gitu. Kayak sering banget ya kata, kayak sering banget perdebatan itu yang akhir-akhirnya berujung ke situ gitu. Banyak banget kayak kalau misalnya kalian buka sosmed dan ada konten yang lagi ngebahas kesetaraan gender, pasti kata-kata itu tuh nggak jarang keluar gitu ya. Sering banget keluar kata-kata kayak gitu. Sebelumnya gue di sini mau menjadi pihak yang netral ya, karena kan gue tidak memihak ke siapa-siapa, dan gue ingin menyuarakan
menyuarakan suara-suara kalian aja gitu, cewek maupun cowok. Tapi nanti gue akan ngasih opini pribadi gue. Nah, oke. Banyak juga kayak apa lagi ya contoh kesetaraan gender ya? Kalau menurut gue sendiri ya, kesetaraan gender itu bukan soal kayak oke, cewek harus ngelakuin semua hal yang cowok sering lakuin gitu. Enggak juga, kayak kita nggak bisa bohong lah ya, kalau misalnya dari segi fisik emang kebanyakan cowok tuh pasti lebih kuat dari cewek, kebanyakan kayak 80%, 90%, kayak kan itu emang udah nature kayak gitu. Walaupun cewek juga bisa kuat, tapi belum tentu bisa sekuat cowok yang sekuat dia, ngerti gak maksud gue? Jadi kayak mungkin kalau misalnya kesetaraan gender itu tuh harus dibagi rata aja sih, bukan kayak cewek harus ngelakuin 100% yang cowok lakuin. Kalau menurut gue itu kayak win-win solution juga gak sih? Kayak misalnya mungkin kalau pekerjaan berat itu bagiannya cowok, mungkin kalau misalnya pekerjaan yang bukan di lapangan itu bagian cewek juga bisa gitu. Kayak ya bukan berarti cewek nggak bisa ngerjain pekerjaan lapangan, tapi ibaratnya itu lebih kewajiban buat cowok lah, karena cowok lebih kuat dari segi fisik gitu. Kalau kayak gitu menurut gue win-win solution sih, kayak dibagi rata aja, makanya kesetaraan gender dibilangnya. Dan kita juga nggak menutup kemungkinan atau kita mikirnya tabu kalau misalnya cowok ngelakuin hal-hal yang sering cewek lakuin, atau cewek ngelakuin hal-hal yang sering cowok lakuin. Ya cowok bisa lakuin, sorry. Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat pilot, kebanyakan cowok kan, kayak kebanyakan cowok pilot. Ya udah, kalau misalnya itu pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan lelaki, nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya cewek mau jadi pilot. Menurut gue gitu aja sih, jadi kayak fair dan win-win solution gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya lu buka lapangan pekerjaan atau hal-hal lain, ya nggak usah ini buat cewek, ini buat cowok, kayak bagi rata aja. Tapi itu balik lagi ke pribadinya masing-masing, mereka mau ikut atau enggak. Kayak itu nggak sesulit itu sih kalau gue pikir-pikir. Jadi kayak ya udah, mereka ada bagian masing-masingnya aja, itu balik lagi ke pribadi masing-masing yang ngefilter sendiri gitu. Oke, kesetaraan gender bukan pandangan yang bermaksud untuk menyamaratakan hak dan kewajiban. Dengan adanya kesetaraan gender bukan juga bermaksud untuk menyaingi pria. Zaman sekarang banyak wanita yang milih berkarir jadi pegawai kantoran atau bikin bisnis atau usaha. Pilihan jadi wanita karir udah hal umum untuk saat ini, tapi gak sedikit juga yang berargumen atau berpendapat kalau wanita itu seharusnya di rumah dan ngurus keluarga. Ini yang gue bilang tadi ya, kayak banyak orang yang kayak mikir lebih modern, yang kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya wanita mau berkarir, nggak mau jadi ibu rumah tangga, nggak masalah, malah bagus, bla bla bla. Tapi nggak sedikit juga orang yang mikir wanita tuh harus di rumah, harus ngurus anak, harus ngurus keluarga, harus masak. Nggak sedikit juga. Jadi itu tuh kayak 50-50 gitu loh. Dan menurut gue kedua hal tersebut tuh nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah juga ya. Itu kayak balik lagi ke perjanjian lu sebelum lu nikah sama orang itu. Kalau menurut gue kayak oke lah, let's say kalau misalnya lu nikah sama cewek yang lebih suka berkarir daripada jadi ibu rumah tangga, ya udah lu harus tahu dari awal ya dia emang sukanya berkarir. Lu nggak bisa kayak tiba-tiba pas nikah nyuruh dia lu harus jadi ibu rumah tangga, karena kan lu udah dari awal lu tahu dia wanita karir. Ya kalau misalnya lu mau dia jadi jadi ibu rumah tangga, ya lu harus ngomong sama dia mateng-mateng dari sebelum nikah, kalau menurut gue ya. Karena kalau misalnya lu tiba-tiba bilang ke cewek, misalnya lu udah nikah sama wanita karir, terus tiba-tiba lu minta dia untuk jadi ibu rumah tangga, ya berat juga di dia untuk ngelepas karir dia, karena lu nggak ngomong dari awal. Jadi tuh kayak bener-bener hal yang harus diomongin matang-matang dan dengan kepala dingin kalau menurut gue. Dan kalau untuk cowok, kayak misalnya biasa tuh kalau cowok tuh apa ya, gue cewek sih jadi gue kurang ngerti POV cowok ya, dan gue nggak mau so tau cowok, cuman gue pengen ngomong dari apa yang gue lihat aja ya. Dan kan ada juga kayak cowok-cowok
yang gimana ya, menurut gue kesetaraan gender tuh juga menguntungkan kedua belah pihak loh. Kayak misalnya kan kalau zaman dulu mikirnya cowok yang harus mencari nafkah, memberi nafkah ke keluarga, dan cewek yang harus masak dan lain-lain. Tapi sebenarnya kesetaraan gender ini tuh juga menguntungkan kedua belah pihak, karena kalau misalnya dulu kan cuma cowok yang boleh kasih nafkah, cowok yang harus kerja mati-matian buat keluarganya. Kalau zaman sekarang kan udah kesetaraan gender, jadi kalau misalnya cewek udah boleh kerja dan cowok udah boleh kerja, mereka berdua bisa sama-sama kerja dan mengumpulkan tabungan bersama, jadi menafkahi keluarga bersama-sama, dan untuk urusan rumah tangga bisa ganti-gantian atau nyewa mempekerjakan orang lain gitu. Jadi kayak ya maksudnya semuanya punya plus minus lah ya, tapi kayak menurut gue kalau misalnya kita lihat dari sisi positif, sebagai kesetaraan gender tuh juga menguntungkan kedua belah pihak. Kayak yang ceweknya juga nggak harus meninggalkan karir, dan yang cewek juga nggak harus jadi ibu rumah tangga melulu, dan yang cowok juga ada bantuan finansial dari cewek. Ya gak sih? Kayak banyak juga cowok yang suka cewek mandiri. Ngerti kan maksud gua? Kayak zaman sekarang kan lagi zamannya tuh kayak lagi ngetren banget kayak cewek-cewek independen, girl boss, bla bla bla, wanita karir dan sebagainya. Itu tuh udah nggak tabu lagi gitu loh. Itu udah umum banget. Dan menurut gua keren juga kok kalau misalnya wanita berkarir, tapi nggak salah juga kalau misalnya wanita yang mau jadi ibu rumah tangga. Kayak temen gua banyak juga cewek-cewek yang mereka udah kerja nih, mereka lagi kerja sekarang, mereka lagi meniti karir, tapi mereka sering ngomong ke gua kayak, aduh capek deh kerja, pengen cepet-cepet nikah, pengen jadi ibu rumah tangga aja. Enggak sedikit juga cewek-cewek yang masih pengen jadi ibu rumah tangga. Banyak juga, banyak banget. Dan menurut gue itu jumlah wanita independen yang suka berkarir dan wanita yang ingin menjadi rumah tangga tuh jumlahnya sama-sama banyak. Jadi itu nggak jadi masalah sih menurut gue. Itu balik lagi kayak lu maunya sama tipe pasangan yang seperti apa gitu. Sorry ya kalau misalnya ini gue kayak lebih banyak ngomongin emansipasi wanita, karena jujur gue nggak begitu ngerti POV dari cowok sih, karena kan gue sendiri cewek ya. Oke, padahal dengan beberapa kondisi wanita juga bisa mewakili tugas pria. Betul, bukan berarti wanita menyaingi, tapi memang kemampuannya. Ya, contohnya. Ya menurut gue sih intinya jangan menyudutkan siapapun sih. Kayak mungkin kalau misalnya yang wanita dulunya disuruh masak di dapur dan lain-lain, kalau misalnya wanita ingin berkarir ya jangan disudutkan juga. Dan sebaliknya pria juga, kita juga nggak boleh nyudutin pria yang mungkin ini lagi bahas emansipasi wanita sih, tapi mungkin kalau pria gue paham sih, kayak kita juga nggak bisa nyalahin pria yang pengen punya istri bisa masak, tidak berkarir, gak apa-apa juga. Karena menurut gue itu balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian cowok-cowok suka sama cewek yang pinter masak, pinter ngurus keluarga, pokoknya yang ibu rumah tangga banget, itu tuh gak apa-apa juga. Tapi please, kalian emang harus cari lagi gitu. Jangan kayak kalian punya pasangan yang kayak dia punya karirnya bagus dan dia nggak pengen jadi ibu rumah tangga, kalian paksa. Menurut gue kalau kayak gitu salah. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya pasangan yang ibu rumah tangga banget, ya kalian carilah pasangan yang seperti itu, seperti yang kalian mau. Jangan kalian suruh satu individual buat berubah demi ego kalian sendiri gitu loh. Kayak itu yang tadi gue bilang kayak masak, cuci baju, itu tuh kayak basic human skill yang cewek dan cowok harus bisa. Jadi kayak kalau misalnya kalian pengen punya pengen punya istri yang pinter masak, pokoknya rumah tangga banget, ya nggak apa-apa. Tapi carilah pasangan seperti itu dari awalnya. Jangan kayak orang yang udah punya karir dan karirnya bagus, dia suka berkarir, dia nggak mau jadi ibu rumah tangga, kalian paksa-paksa jadi ibu rumah tangga. Menurut gue kalau itu salah, karena kalian memaksa seseorang buat berubah menjadi yang bukan jati dirinya gitu sih menurut gue. Kayak itu kayak yang fair gak sih? Intinya jangan merubah orang, jangan maksa orang gitu loh.
gitu. Dan sebaliknya buat cewek-cewek wanita karir yang punya pasangan, mungkin dia maksa kalian banget untuk, ya lu kalau misalnya nikah sama gue lu nggak boleh kerja lagi, lu harus jadi ibu rumah tangga bla bla. Ya itu kalian omongin lagi. Kalau misalnya kalian omongin mungkin kayak ya udah, kalau misalnya gue udah nggak jadi wanita karir, apa jaminannya, kayak kira-kira gue akan dapat uang dari mana, lu mampu gak biayain gue dan sebagainya dan lain-lain. Kayak terus gue gak bisa nih kalau misalnya gue harus jadi ibu rumah tangga terus-terusan, gue suka juga kerja bla bla bla, mungkin gue akan buka bisnis atau apa bla bla. Itu tuh kayak bisa diomongin guys, baik-baik, tanpa harus menyudutkan pihak manapun. Menurut gue itu tuh ada solusinya dan ada jalan keluarnya gitu. Dan kalau misalnya emang udah nggak ada solusinya, kalian berdua nggak ada yang mau ngalah, ya udah mungkin emang kalian tidak bisa bersama. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi. Sebentar, aku izin minum dulu ya guys. Tapi aku pengen tanya deh, kayak kalau menurut kalian, dari pengalaman kalian, gimana kayak POV dari kalian tuh, menurut kalian yang seharusnya tuh kayak gimana, solusinya apa sih gitu. Kita ngomongin solusinya aja lah ya, kita nggak usah ngomongin yang mana yang benar dan yang mana yang salah, karena menurut gue nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kayak ini semua tuh bisa diomongin baik-baik dan ada solusinya gitu, tanpa harus menyudutkan siapapun. Tapi kayak gue sedihnya tuh kayak tiap omongan ini di bring up, kayak pasti orang-orang tuh nyudutin salah satu pihak, bukan malah cari jalan keluar gitu. Jadi kayak udahlah guys, kita sesama manusia, mau cewek mau ataupun cowok, daripada kalian ribut-ribut ngomongin gender ini itu, ya mending kalian kerja sama aja. Kayak apa sih jalan keluarnya, gimana nih biar kita sama-sama enak, win-win solusinya kayak gimana gitu. Menurut gue itu sih yang fair gitu. Dan menurut gue juga, ya mau cewek maupun cowok ya kasih kesempatan yang sama aja. Itu balik lagi ke mereka mau gimana manfaatinnya gitu. Tapi kayak dan yang gue sering lihat lagi, oh ya, ini juga sering banget gue denger kayak, oh ya udah kalau misalnya kesetaraan gender berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya cowok mukul cewek atau cowok nyakitin cewek. Menurut gua, mau cowok maupun cewek nggak boleh pukul satu sama lain. Kayak kalau lu cowok ya lu jangan mukul cewek, kalau lu cewek juga jangan mukul cowok. Ngapain sih lagi mukul-mukul? Jadi menurut gua kalau itu tuh bukan masalah gender sih, itu masalah lu empati lu sebagai manusia. Ngapain sih lu mukul orang? Emang nggak ada jalan keluar lain selain kekerasan gitu loh. Kayak jadi menurut gue kalau abusive itu nggak pernah bener dari cewek maupun cowok. Kayak kalau misalnya ada orang yang bilang nggak apa-apa kalau cewek mukul cowok, nggak boleh. Kayak cewek maupun cowok yang nggak boleh menyakiti satu sama lain dalam hal fisik, dalam hal verbal, pokoknya dalam apapun itu jangan abusive. Mau lu cewek atau cowok, nggak membenarkan ya, gender lu tuh nggak membenarkan lu boleh ngelakuin hal itu. Jadi kalau misalnya ada cowok yang ngomong kayak ya udah kalau kesetaraan gender berarti cowok boleh mukul cewek, nggak ada. Kayak cewek nggak boleh mukul cowok, cowok nggak boleh mukul cewek, ya nggak boleh saling mukul-mukulan. Ngapain juga saling mukul-mukulan? Ngerti gak sih? Kayak ya udahlah jangan kasar gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kayak jadi sebenarnya kalau kesetaraan gender ya sebenarnya itu kayak complicated sih kalau misalnya diomongin. Kayak itu tuh banyak banget perspektif yang bisa kita gali gitu ya. Kayak banyak banget perspektif orang yang kalau misalnya lu dissect lagi tuh sebenarnya ada plus minusnya gitu. Jadi menurut gue paling bener ya win-win solution. Dan apalagi yang mau gue omongin di sini, kayak banyak juga oh, dan gue juga sering banget denger orang yang pas lagi ngomongin kesetaraan gender, dia tuh ngomong gini, oh kalau misalnya kesetaraan gender cewek sama kayak cowok, berarti kalau misalnya jalan atau misalnya ngapa-ngapain
bayar sendiri-sendiri dong. Jangan cowok yang bayarin, jangan minta cowok bayarin, kan kesetaraan gender. Nah, banyak juga orang yang bring up itu pas lagi ngomongin kesetaraan gender. Nah, oke, kalau ini tuh rada ribet sih ya, tapi kalau menurut gua hal-hal kayak gini tuh balik lagi hal-hal yang bisa diomongin. Kayak misalnya lu pengen punya cowok yang provide lu, yang kayak semuanya dibayarin sama cowok lu, terus kayak cowok lu tuh yang kayak provide banget deh. Ya lu kalau misalnya mau dapet treatment itu dari pasangan lu, ya itu lu cari dari awal tipe pasangan yang bisa provide lu dan yang mau provide lu. Jangan lu cari orang yang gak mau provide lu terus lu paksa-paksa dia buat provide lu. Ya itu balik lagi, jangan maksa-maksa. Dan kalau misalnya cowok pengen dapet cewek yang bisa ganti-gantian, ya itu balik lagi sih, itu kayak balik lagi dari lu sebelum kenal dia, itu gimana lu nerapin kebiasaan itu sama pasangan kalian gitu. Memang nggak sedikit juga cowok yang full bayarin, terus atau yang ganti-gantian juga banyak, dan nggak jarang juga cewek yang bayarin cowok gitu. Dan hal-hal kayak gitu balik lagi ya, kayak itu gimana kalian kesepakatannya dan kalian maunya gimana. Ya sekali lagi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah selagi kalian mau-mau aja digituin. Tapi kalau gue personally, gue lebih milih buat ganti-gantian aja sih, karena gue orangnya juga gimana ya, gue kayak ada burden tersendiri kalau misalnya gue harus dibayarin terus. Mungkin karena gue nggak tahu sih kenapa, tapi ya maksudnya kalau sekarang sih, kalau di pacaran gue yang sekarang itu tuh ganti-gantian, tapi emang tetap cowok gue lebih sering ngebayarin. Tapi gue berusaha sebisa mungkin gue juga bayar gitu, karena gue ada beban tersendiri sih. Kalau misalnya gue 100% full dibayarin, gue kayak nggak enak gitu. Nggak tahu sih, ini kayak personal things aja ya. Kayak kan ada juga orang yang suka dibayarin dan dia nggak ada burden sama sekali. Tapi kalau gue sendiri, gue orangnya kalau misalnya dibayarin tuh gue ada burden, bukan sama pasangan aja ya, sama teman, sama orang gak dikenal. Kayak kalau terus-terusan dibayarin tuh dan gak ganti-gantian, gue tuh kayak ngerasa utang budi gitu ya ngomongnya. Bukan utang budi juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita dibayarin orang tuh juga nggak salah, karena gue pernah baca kayak kalau misalnya kita dikasih seseorang tuh jangan pernah nolak. Kayak misalnya kita mau dibayarin orang, jangan pernah nolak. Kita mau dikasih bantuan sama orang, jangan pernah nolak, karena itu artinya kita nolak rezeki, katanya. Gue pernah baca gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir benar, tapi ya gimana ya kalau misalnya terus-terusan tuh gue, ya emang gue ada beban tersendiri aja sih. Gue kayak ngerasa, aduh, masa gue nggak kontribusi apa-apa sih. Kayak nggak apa-apa lah sekali-kali gue yang bayar, atau sekali-kali gue gitu, jangan lu terus gitu. Walaupun ya cowok gue lebih sering bayarin ya, kayak kalau misalnya ada frekuensinya emang dia lebih sering bayarin. Cuman tapi gue kayak mencoba untuk balance gitu ya. Itu balik lagi personal things ya, jadi kayak itu personally gue begitu. Tapi kan tiap orang beda-beda. Dan kayak kalau teman-teman gue ada juga yang dia full dibayarin cowoknya, dan ada juga temen gue cewek dia bayarin cowoknya nggak pernah bayarin dia, ada juga kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu ya balik lagi, itu ya dari lu nya gimana, lu maunya gimana. Kalau misalnya lu nyaman bayarin cowok lu terus, ya nggak apa-apa, jangan ngeluh. Karena gue sering ketemu orang yang kayak dia bayarin pasangannya terus, tapi dia ngeluh kayak, aduh, gue bayarin dia terus nih, tuh orang itu udah nggak modal atau gimana. Ya gimana ya, maksudnya at the first place lu udah buka pintu ke dia untuk lu ngebayarin dia terus. Jadi maksud gue tuh itu tuh kayak sangat berpengaruh dari awal. Kayak dari awal tuh harusnya lu
nerapin, mungkin jangan diomongin kali ya, kalau diomongin kayak perhitungan banget gak sih tapi kayak kalau diomongin lebih bagus ya, tapi kalau diomongin kan mungkin kayak kita takut dibilang perhitungan, ya kita terapin dari awal aja kayak gimana enaknya. Mungkin kayak pas PDKT, mungkin buat kalian yang cowok-cowok, gue kayak ngerti sih struggle-nya, karena kayak followers gue banyak yang cowok dan mereka banyak yang curhat juga, dan gue ngerti struggle-nya. Kayak mungkin kalau buat kalian cowok-cowok, mungkin pas PDKT biar nggak ribet, kalau first date ya kalian bayarin lah. Makanya mungkin kalau first date, kalau misalnya kalian yang ngajak, menurut gue kalian yang bayarin, karena kan kalian yang ngajak. Tapi kalau ceweknya yang ngajak dan tempatnya sebenarnya agak di luar kemampuan kita untuk bayar, ya kita bilang lah ke dia kayak, aduh gue nggak mau kesini. Tapi kalau misalnya dia paksa, ya udah split bill gitu kalau menurut gue. Karena kalau misalnya first date, oke ini juga sering ya, kayak first date ini kayak banyak banget perdebatan orang, first date siapa yang bayar. Oke, ini adalah solusi dari gue buat kalian semua. Menurut gue kalau misalnya first date, kan biasa mayoritasnya yang ngajakin first date cowok ya, mayoritasnya. Nah, kalau misalnya cowok yang ngajak first date, kan kalian yang nentuin tempatnya kan. Kalian tentukanlah tempat yang kalian mampu untuk bayarin si cewek ini. Kayak misalnya, udahlah gak usah tempat yang mahal-mahal juga, kayak misalnya mungkin ngopi di kafe gitu kan, itu kayak udah oke menurut gue. Atau kalian first date-nya nonton gitu, ya gak apa-apa kalian bayarin mereka nonton. Misalnya bayarin nonton 100.000 2 orang, terus habis itu makan 2 orang misalnya 200.000, ya udah kalian siapin lah uang segitu, kalian misalnya siapin 15.000 lah untuk jaga-jaga. Kalau misalnya first date kalian yang ajak duluan, ya kalau misalnya kalian cowok dan kalian first date, kalian yang ajak duluan, kalian plan lah, kalian rencanain lah first date-nya mau kemana biar kalian bisa budgetin itu semua. Menurut gue itu oke banget sih, karena kan itu first date ya, jadi first impression kalian pasti mau make a good impression dong. Nah tapi kalau untuk cewek, misalnya ceweknya yang ngajakin kalian ke tempat mahal atau tempat yang kalian sebenarnya kurang mau gitu untuk mengeluarkan duit di situ karena agak mahal gitu ya, kalian bilang aja ke mereka, aduh kayaknya mending kesini deh, kalian cobalah kasih alternatif lain gitu, tempat lain yang kalian mau gitu. Tapi kalau misalnya cewek itu maksa, ya udah split bill aja gitu. Menurut gue gitu sih, karena ini gue ngomong realistis ya, kayak realistically speaking, kayaknya gak banyak deh cewek yang mau disuruh bayarin full pas first date. Kayak jarang gak sih? Kalaupun ada tuh kayak jarang banget. Kenapa ya? Kayak paling split bill, antara split bill atau ya cowoknya yang bayarin kebanyakan. Kayak kalau ceweknya yang bayarin full kayaknya jarang deh guys. Dan gak banyak cewek yang mau juga, karena kan namanya cewek, mungkin mereka pengen di treat kayak princess gitu. Jadi kayak ya susah sih ya ngomongnya, tapi ya itu realitanya begitu gitu. Kayak yang gua lihat kebanyakan sih begitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gua so far, kalau tiap gue first date sama cowok, pasti cowoknya yang bayarin sih. Ini berdasarkan pengalaman gue. Bukannya gue mau dibayarin juga, gue juga sering banget mencoba untuk gue mau bayar tapi nggak dikasih. Kayak misalnya nih kayak first date, bla 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 first date, terus kayak pas bayar minta bill. Misalnya gue udah keluarin kartu gue, yang kayak kan gue pasti manners gitu ya, kayak gue mau bayar juga ceritanya gitu. Ya enggak, gue mau bayar maksudnya. Ya walaupun gue gak bayarin full, tapi pasti gue transfer dia gitu. Gue mencoba untuk transfer dia, gue mencoba untuk kasih cash ke dia buat bayar bagian gue. Tapi kebanyakan berdasarkan pengalaman gue ya cowok-cowok itu nolak atau gak mau. Ya balik lagi, mungkin mereka mau make a good impression gitu ke gue. Dan gak apa-apa, gue bener-bener appreciate itu. So far sih gue belum pernah ketemu kalau first date split bill ya, berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue belum begitu relate sama orang-orang yang kayak first date-nya gimana gitu. Dan gue juga belum pernah bayarin cowok 100% pas first date. Cuman biasanya kalau udah lumayan kenal lama lah, kayak PDKT-nya mungkin 3 bulan gitu ya, itu gue udah mulai kayak udahlah nggak apa-apa gitu. Kayak
udah ganti-gantian aja gitu. Ya walaupun misalnya gue nggak bayarin dia sebanyak dia bayarin gue, tapi at least gue kasih lihat gitu loh, gue mau juga diajak gantian gitu. Ya itu balik lagi menurut gue ya, treatment kalian ke pasangan kalian gimana sih. Kayak ini bukan tentang kesetaraan gender, ini tentang deal-dealan lu sama pasangan lu tuh awalnya gimana. Kayak siapa nih, kita mau ganti-gantian atau mau banyak, atau kamu yang full bayar atau aku yang full bayar. Kayak itu tuh hal yang bisa diomongin dan bisa dicari bisa dicari solusinya dan ada jalan keluarnya. Dan ini bukan tentang kesetaraan gender, ini kayak tentang deal-dealan aja sih menurut gua. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kayak kalau cewek mau bayarin semua juga nggak apa-apa kalau lu mau gitu. Kayak kalau cowok yang mau bayarin semua juga nggak apa-apa kalau lu mau, atau mau split bill juga nggak apa-apa. Ya baik lagi gimana maunya gitu. Gitu sih guys. Dan apalagi ya yang kayak gue sering denger ya tentang kesetaraan gender ini. Sebenarnya yang gue sering denger banget ya itu sih, dua itu. Kalau misalnya untuk seumuran gue ya, jadi nggak terlalu berat gitu kan. 20 apa sih permasalahan kesetaraan gendernya? Ya paling split bill sama yang abusive, kayak itu doang paling. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin lebih dalam lagi ya banyak ya, dan ini tuh topik yang berat menurut gue. Jadi kayak gue nggak yakin gue punya kapasitas untuk membahas itu semua. Jadi gue membahas yang menurut gue bisa bahas aja. Oke, next. Apa lagi ya? Coba gue pikir. Oh, dan sering banget kalau misalnya seumuran gue tuh mempermasalahkan masalah antar jemput. Oke, ini sangat unik ya menurut gue. Kayak ada yang bilang kalau antar jemput tuh bare minimum. Ada juga yang bilang antar jemput tuh effort. Nah, kalau menurut kalian antar jemput tuh effort atau bare minimum? Karena menurut gue itu effort sih. Karena untuk antar jemput seseorang tuh lu harus isi bensin dulu, mungkin lu harus isi e-tol dulu, mungkin lu harus cuci mobil lu dulu, kayak terus lu harus nyetir, lu harus jalan, lu harus nyetir. Menurut gue itu effort, walaupun itu kayak terserah kalian mau anggap itu small effort atau big effort, tapi menurut gue itu effort, kecil maupun besar itu effort. Jadi kayak menurut gue yang bare minimum itu tuh bukan antar jemput juga sih, antar jemput effort lah, karena nggak semua orang punya kendaraan juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin bare minimum, yang bare minimum itu menurut gue ya kesetiaan itu bare minimum. Kayak kalau misalnya lu udah komit sama orang ya lu harus setia, itu kayak bare minimum banget. Terus menurut gue sebenarnya kalau bare minimum tiap orang beda-beda ya, ini menurut gue bare minimum menurut gue ya kesetiaan, kejujuran itu bare minimum. Menurut gue ngabarin juga bare minimum. Kayak ya udah sih lu ngabarin, tinggal ngabarin, apa susahnya gitu. Kayak itu bare minimum menurut gue. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang kayak bare minimum yang paling umum menurut gue, yang kayak mungkin semua orang setuju dengan gue. Kayak itu bare minimum yang umum, yang kayak semua orang masuk ke semua orang menurut gue. Tapi kalau bare minimum lain ya masih banyak sih, kayak bare minimum yang benar-benar personally menurut gue begitu. Oke, dan jadi ya itu balik lagi, kalau antar jemput menurut gue effort sih, karena antar jemput gak semudah itu guys. Jujur gue aja kalau misalnya nyetir buat diri gue sendiri aja tuh kadang gue mager. Kayak misalnya gue mau nge-gym atau gue mau ke rumah temen gue, atau gue mau ke mall, gue mau waxing, gue mau beli makan, kadang gue tuh nyetir aja tuh mager banget. Kayak ngerti gak sih? Nyetir tuh gue nggak tahu, kalau misalnya orang yang baru bawa mobil tuh kayak masih seneng banget nyetir, tapi kalau misalnya orang yang udah setiap hari bawa mobil, yang kayak dia keluar bawa mobil, kerja bawa mobil, itu tuh kayak apalagi kalau misalnya mereka tahu macetnya gimana, capek nyetirnya gimana, itu tuh kayak udah nggak ada niat nyetir guys. Jadi kayak menurut gue terjemput effort sih, karena untuk orang yang tiap hari bawa mobil atau bawa motor pasti mereka udah capek dong. Jadi kayak untuk antar jemput loh, bukan jemput doang, bukan antar doang, itu tuh kayak capek loh. Kayak lu bayangin lu antar orang, misalnya rumah lu di oke,
Misalnya rumah lu di Tangerang. Jangan deh. Oke ya, misalnya rumah lu di Tangerang. Terus pacar lu rumahnya di Jakarta Pusat. Lu harus Terus lu mau jalan-jalan di Jakarta Selatan. Oke, lu harus jemput dia ke Jakarta Pusat, terus lu jalan-jalan ke Jakarta Selatan, terus lu jemput dia di Jakarta Pusat, lu jalan-jalan ke Jakarta Selatan, terus lu antar dia lagi ke Jakarta Pusat, terus lu baru pulang. Padahal kalau misalnya lu nggak jemput dia, lu bisa nih dari Jakarta Selatan langsung pulang ke rumah lu. Jadi kayak menurut gue itu tuh effort, karena untuk antar jemput seorang tuh mager banget loh. Kayak nggak tahu ya, gue sih udah mager nyetir banget. Jadi kayak menurut gue antar jemput seseorang tuh effort. Kayak bukan pacar gue doang ya, kayak ke temen gue tuh juga effort. Jadi kayak appreciate gue antar jemput lu nih gitu. Kalau menurut gue nggak tahu kalau yang lain gimana ya. Kayak mungkin ada beberapa orang yang anggap antar jemput tuh bare minimum, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi effort lu emang sebesar apa kalau misalnya lu nganggap antar jemput tuh bare minimum. Nah oke, ini menurut gue kalau misalnya ini sebenarnya udah melancang jauh dari kesetaraan gender ya, tapi ini gue lagi pengen bahas kayak banyak juga. Ini banyak banget gue temuin kayak misalnya orang cewek maupun cowok ya, misalnya dia, gue akan ngomongin temen gue lagi. Kayak gue punya satu temen gue ini cewek, dia kayak expect punya cowok yang A B C D E F G, yang kayak speknya kayak gimana deh, yang kayak dia maunya yang misalnya dia maunya yang ganteng, yang kaya, yang takut akan Tuhan, yang sayang keluarga, yang effortnya banyak, gini dia mau diantar jemput setiap hari bla bla. Tapi dia nggak berkaca, kayak dia nggak bercermin. Emang dia apa ya? Emang dia kayak gitu juga untuk dapetin orang yang seperti itu. Jadi menurut gue jodoh cerminan diri. Kalau misalnya lu mau dapet cowok yang effortnya besar, kayak effortnya banyak, yang romantis, atau lu mau dapet cowok yang kayak gimana, ya lu harus jadi orang yang pantas buat orang itu juga gitu. Jadi lu nggak bisa jadi menurut gue effort tuh kayak 50-50 ya. Kayak lu nggak bisa kayak mikir ya pokoknya gue mau di princess treatment, gue mau diantar jemput setiap hari, gue mau ini itu. Tapi lu nggak kasih, mungkin lu nggak show affection ke pasangan lu, atau mungkin lu nggak give the same amount of energy ke pasangan lu. Jadi dia doang yang keluarin energi dia, tapi lu kayak nol, kayak effort tuh nol. Ya kita nggak ngomongin effort lah ya, ini overall kayak mau effort, kayak mau kasih sayang, mau gimana cara lu nge-treat dia. Jadi menurut gue kayak kalau misalnya lu mau di-treat kayak princess, ya lu juga harus nge-treat orang itu seperti yang lu mau di-treat kayak gimana gitu. Jadi kayak biar fair lah, kan kesetaraan gender gitu. Menurut gue gitu sih. Oh ya, BTW nih, buat kalian sobat Elcuk Entertainment, kalian bisa telepon. Gue bakal kasih nomornya ada di 0811 18 82 245. 0811 18 82 245. Langsung telepon aja ya, nanti kita angkat. Apalagi ya kira-kira? Iya, jadi intinya gitu sih guys, kayak ini balik lagi ke kesetaraan gender ya. Jadi kayak menurut gue ya kesetaraan gender ya cewek dan cowok punya porsinya masing-masing, tapi jangan membatasi cewek maupun cowok untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kayak ya udah, kita buka lah semuanya. Cewek mau ngelakuin apa, cowok mau ngelakuin apa, ya silakan. Nggak usah dikotak-kotakin lah. Tapi ya mereka punya porsinya masing-masing, dan itu juga nanti kelihatan kok tanpa kalian kotak-kotakin gitu. Jadi kayak udahlah, kalau misalnya untuk peluang ya cewek dan cowok disamakan aja, disetarakan aja. Kan kalian tinggal lihat kinerjanya kayak gimana gitu. Gitu sih menurut gue. Kalian tinggal lihat hasilnya lah kayak gimana. Karena kan banyak juga kan yang bilang kayak kalau cewek mau kerja bebannya banyak banget, harus ngurus anak, harus apa. Ya sebenarnya nggak salah juga, kayak banyak kan banyak wanita karir yang dia mau tetap berkarir, dia mau tetap bekerja, tapi dia hamil, makanya ada cuti hamil segala macem. Ya bener sih, makanya kayak mending kita saling pengertian aja lah. Kayak memang ada emang gimana ya, kayak
mau gimana pun menurut gue ya wanita ya memang kodratnya wanita kan kayak misalnya punya anak, punya apa, ya benar kayak emang akan lebih susah dalam artian kayak karena kewajiban wanita untuk kayak punya anak gitu-gitu ya emang lumayan berat, tapi cowok juga punya kewajibannya sendiri gitu. Jadi kayak kesetaraan gender ya 50-50 lah. Kayak misalnya nih kalian udah tahu pasangan kalian lagi hamil, jadi dia nggak bisa kerja, ya kalian bantu mungkin kalian bantu support secara mental, secara yang lain kayak biar setara gitu. Jadi kayak biar ya gue susah sih ngomongnya tapi kalian ngerti lah maksud gue. Jadi kayak ya udahlah semuanya tuh udah ada porsinya masing-masing, nggak usah ambil porsian orang kalau misalnya kalian gak nyaman gitu. Menurut gue gitu sih. Oke guys, gue pengen kasih tahu kalian sekali lagi, buat kalian kita masih ada sisa 9 menit lagi. Jadi buat kalian mungkin yang mau telepon ke sini boleh banget, nanti kita angkat. Nomor teleponnya di 0811 1882 245. Oke. Boleh nih yang mau telepon silakan. Atau ada gak nih yang mau nelpon? 0811 1882 245 guys. Ya, catat juga nomornya ini karena nomornya nggak bakal ganti-ganti sih kayaknya. Gitu. Oke. Tapi jujur ya, kayak kalau misalnya ditanya gue pro atau kontra tentang kesetaraan wanita, ya gue pro lah. Karena gimana ya, karena wanita juga bisa membantu perekonomian keluarga. Ya betul, wanita juga harus membangun koneksi sosial yang lebih luas lagi supaya gak merasa kasihan. Ya, kalau gue tim pro sih, karena ya itu yang tadi gue bilang, gak usah lah kotak-kotakin orang berdasarkan gender dia. Kayak kalau cowok harus begini, kalau cewek harus begini. Ya setarain, bener, setarain aja. Tapi balik lagi hasilnya kayak gimana ya kita lihat aja gitu. Jadi mungkin gini kali ya, gue kasih contohnya. Kalau misalnya mungkin di lapangan kerja, di suatu lapangan kerja, kalian jangan seleksi orang berdasarkan gendernya. Jadi cewek maupun cowok kalian kasihlah kesempatan, kalian kasihlah opportunity yang sama dan mulainya start yang sama. Jangan lebih meninggikan satu gender, kasihlah start yang sama, kesempatan yang sama, akses yang sama, fasilitas yang sama, dan kalian lihatlah hasilnya. Kira-kira lebih bagus individu yang mana, bukan lebih bagus gender yang mana. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak kalau misalnya ditanya pro ya pro, setarain aja. Kayak ya itu yang tadi gue bilang, jangan dikotak-kotakin, kasih kesempatan yang sama, kasih start yang sama, dan itu nanti kelihatan juga hasilnya sendiri, individu mana yang lebih cocok di pekerjaan tersebut. Mungkin maksud gue gitu ya, biar kalian lebih ngerti. Ya menurut gue gitulah. Jadi kayak nggak usah terlalu membeda-bedakan, nggak usah terlalu menyudutkan satu gender gitu, karena kayak menurut gue sama aja lah ya. Balik lagi tuh individunya aja gimana. Cuman mungkin memang ada beberapa aspek yang wanita lebih unggul atau beberapa aspek yang cowok lebih unggul, dan itu tidak bisa dipungkiri karena nature-nya dari sana. Mungkin cowok lebih unggul soal kekuatan fisik, mungkin cewek lebih unggul soal emosionalnya. Jadi kayak ya udahlah, itu kayak emang nature-nya begitu, tapi bukan berarti harus menyudutkan satu sama lain. Menurut gue gitu sih. Tetap kasih kesempatannya sama dan starter yang sama, akses yang sama, jangan dibatas-batasin. Menurut gue gitu sih. Itu kayak paling win-win solution gitu. Dan tetap adil ke kedua belah pihak gitu sih. Oke, guys, ini kesempatan terakhir kalian untuk nelpon ya. Untuk nomor teleponnya ini karena sisa 5 menit lagi. Untuk nomor teleponnya 0811 1882 245. Jadi buat kalian yang mau nelpon boleh ya, telepon sekarang sebelum kita closing. Oh ya, BTW sekarang podcastnya tuh tayang di YouTube juga ya guys, di Elcuk Entertainment. Kalau kalian belum subscribe, kalian boleh subscribe biar kalian gak ketinggalan, karena podcastnya tuh bukan podcast gue doang, banyak banget podcast orang lain
Dan mereka juga ada aplikasinya aplikasi Langit Musik. Di situ juga lebih apa ya, lebih mudah, tampilannya lebih bagus juga. Jadi itu terserah kalian mau nonton di YouTube atau di Langit Musik. Dan jangan lupa buat follow Instagram Langit Musik @langit.musik ya. Ya @langit.musik, karena di situ tuh banyak banget info-info terupdate tentang podcast-podcast yang menarik ini, karena banyak banget podcastnya, bukan gue doang. Jadi kalian wajib follow Instagram Langit Musik juga supaya nggak ketinggalan info-info menarik. Udah sih gitu aja. Kayak malam ini nggak ada yang nelpon, jadi kita udahi aja ya. Kita udahi podcast episode kali ini, kesetaraan gender. Oke guys, gitu aja. Nextnya boleh dicatat nomor teleponnya. Oke. Thank you udah dengerin. See you guys on the next episode. Bye.